Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Ajaib perbuatan-Mu, kan ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Segala raja. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizatnya untuk saudara dan saya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini Engkau adalah pribadi yang kami agungkan, kami hormati, kami tinggikan di tempat ini. Semuanya Tuhan, kami persembahkan hanya untuk Tuhan, bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah.
sukacita di tempat ini. Ada sukacita surga di tempat ini. Amin. Bilang sebelah kiri kananmu, ada sukacita surga di tempat ini. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan. Semua penuh dengan sukacita, penuh dengan kuasa Tuhan di tempat ini. Haleluya. Sama-sama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa Taklukkan. Semua Gilgal Manado. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Tak dapat tak semangat, Takkan hilang. hilang kepada. Haleluya. Haleluya, Ku mau bersorak padamu. Sukacita sudah nyata penuhiku. Yang wanita katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ganti yang pria. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Saksikan kuasa Taklukkan. Kau ada dalam hatiku. Tak dapat tak semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Ku mau bersorak padamu. Sukacita surga nyata Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat, Takkan hilang. hilang kekuatan. Nyanyi haleluya. Haleluya, Ku mau bersorak padamu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Dia. Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Tuhan. Wuhu. Amin. One, two, three, semua. Terpujilah namamu Tuhan.
Kami percaya akan setiap janji-Mu. Dan hari ini kami nyatakan Engkau Tuhan yang besar. Lebih dari semua apapun yang sedang kami hadapi. Kami percaya Engkau besar. Engkau berkuasa. Pagi ini kami bersepakat Tuhan. Kami menyatukan hati kami, iman kami. Bahwa kami percaya Tuhan sanggup menggenapi setiap janji-Mu di tempat ini. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Benar Tuhan, ku tidak menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Amin. Nyanyikan. Katakan Tuhan, kami terima Yesus. Katakan, ku tidak akan menyerah. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Engkau sanggup melakukan, Engkau sanggup menggenapi.
Sembah Dia, sembah Yesus, Dia yang layak. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Gilgal. Ada barcode yang bisa diisi bila Bapak Ibu udah 2-3 kali hadir dalam ibadah GBI Gilgal dan merasa terberkati dan ingin bertumbuh bersama di dalam GBI Gilgal. Ada link yang bisa Bapak Ibu isi. Di situ juga ada visi dan misi dari gereja kami sehingga orang bilang tak kenal maka tak sayang. Dan biarlah dengan ini kita bisa saling mengenal. Bila ada yang ingin didoakan atau ada hal-hal yang ingin di-sharingkan, itu bisa mengisi form yang ada di layar. Dan ada satu nilai yang dibangun di gereja kita, yaitu family. Untuk itu kami minta waktu 1 menit, tanya ke kiri kanannya, saling kenal satu dengan yang lain. Kan kalau Natal di Manado itu dari November kita udah ada Natal. Jadi tanyain udah berapa kali Natal yang kita hadir gitu ya. Oke, boleh 1 menit dari sekarang, silakan bangkit berdiri sama-sama.
Dan pastikan pulang dari sini nggak lupa dengan siapa yang kita kenal, sehingga di luar nanti kita bisa saling menyapa. Dan saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Ibadah di GBI Gilgal, yaitu ibadah doa, ibadah youth, dan kelas grow, itu diliburkan dari bulan Desember ini sampai nanti akan mulai kembali lagi kegiatan itu di tanggal 13 Januari. Sekali lagi, ibadah doa, ibadah youth, dan kelas grow akan dimulai lagi nanti di tanggal 13 Januari 2026. Dan Family Cell adalah sebuah misi yang kita pakai di gereja kita, yaitu Family Cell untuk kita bertumbuh bersama, juga akan diliburkan sampai nanti kita akan mulai kembali di 13 Januari. Tapi para FCL masih tetap bisa berkomunikasi dengan FCM-nya masing-masing. Dan bila Bapak Ibu juga ingin tergabung dalam FCM, nanti bisa di link yang sudah ditayangkan tadi. Pada tanggal 25 Desember 2006, kita akan mengadakan ibadah sebanyak 2 kali, yaitu pukul 9 dan pukul 11 siang. Sekali lagi, tanggal 25 ibadahnya hanya 2 kali, yaitu pukul 9 dan pukul 11 siang. Dan Bapak Ibu, di tempat duduk ada amplop-amplop, itu adalah amplop persembahan. Bapak Ibu bisa mengembalikannya di kota-kota yang tersedia, atau ada barcode yang kris ada di tiang-tiang ada di depan, nanti bisa kalau memberikan persembahan ataupun perpuluhan bisa scan di sana. Dan kita akan melihat highlight video Natal kita tanggal 14 kemarin, dan kita akan melihatnya highlight Natal GBI Gilgal Manado. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Dan saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Sari Simorangkir. Terima kasih Bu Jeki. Shalom sekali lagi Bapak Saudara yang terkasih. Sebelum duduk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari. Ini kami, hati kami, hidup kami. Biar Engkau sendiri yang menjamah kami, bekerja lewat firman-Mu. Firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu itu hidup, menerobos setiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami yang mendengar, memberitakan semua sama-sama dipulihkan, sama-sama diberkati, sama-sama dibangkitkan, dikuatkan kembali hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa, berterima kasih untuk tim pengembalaan, Om dan Tante juga yang memberikan kesempatan kepada saya bisa ada di tempat ini dan seluruh leader yang ada di sini tentunya. Terima kasih, saya bersama keluarga Gilgal sebenarnya sudah seperti orang tua ke anak karena saya mengenal Om sama Tante dari semenjak saya
masih kuliah, baru awal kuliah gitu. Saya melihat mereka melayani Tuhan dan sampai hari ini dan di Gilgal Manado ini 20 tahun, betul ya? 20 tahun yang luar biasa dan saya percaya ada 20 tahun, 20 tahun lagi, 20 tahun lagi, 20 tahun lagi yang lebih luar biasa lagi untuk Gilgal Manado. Tepuk tangan dong untuk Tuhan kita Yesus. Amin. Firman Tuhan atau sharing yang akan saya bagikan siang hari ini berjudul Janji yang Digenapi. Berapa banyak yang percaya bahwa kita hidup, kita ada hari ini itu semua karena janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Amin. Kalau saudara dan saya bisa dengar firman Tuhan, itu juga karena janji Tuhan yang menebus kita, memulihkan hidup kita sehingga kita ada hari ini di tempat ini untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu karena penggenapan janji Tuhan. Amin. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, kita hidup karena janji Tuhan. Nah, berada di penghujung tahun selalu membuat saya, Bapak Ibu, mungkin juga kita semua di tempat ini, karena di ujung tahun saya selalu mempunyai waktu gitu, merenungkan kembali apa saja yang sudah terjadi dalam hidup saya, dalam pelayanan saya, dalam keluarga saya. Janji-janji Tuhan yang sudah digenapi maupun yang belum terjadi dalam hidup saya renungkan dan saya mengucap syukur karena segala sesuatu Tuhan itu selalu tepat waktu, Tuhan itu tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, semuanya pas, semuanya momentumnya pas gitu ya. Jadi cara Tuhan itu luar biasa, bagaimana Tuhan mengadakan semua keperluan kita, pemeliharaan Tuhan itu saya renungkan Bapak Ibu. Dan ini yang saya percaya, kalau Tuhan itu berjanji, dia tidak seperti manusia berjanji. Dia tidak seperti orang tua yang berjanji kepada anaknya. Tidak seperti sepasang suami istri yang janji pas janji nikah banyak banget. Tapi yang digenapi cuma beberapa aja, yang lain lupa saking banyaknya. Tidak seperti janji kontrak saling kerjasama. Biar kata udah pakai materai bisa juga gagal, bisa juga di luar dugaan, mengecewakan. Tapi kalau Tuhan itu berjanji, pasti ya dan amin. Digenapi, amin. Saya senang sekali dengan satu ayat yang terus akan saya pegang dalam hidup saya dan kita juga tentunya di Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi meskipun Bapak Ibu kita nggak ada lagi nanti di dunia ini, keturunan kita juga akan menerima janji Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Mari kita baca 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Minggu ini ayatnya banyak banget ya Bapak Ibu, lumayan. Yang belum baca Alkitab Senin sampai Sabtu lumayan kita gabungin semua hari ini ya. Gitu. 2 Korintus 1 ayat 19 sampai 20. Ayat 19. Karena Yesus Kristus anak Allah telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh karena dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi Tuhan ada begitu banyak janji Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab. Persediaan janji Tuhan itu begitu banyak. Kayaknya nggak bakalan habis dalam hidup kita. Selalu ada janji Tuhan, selalu ada penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita. Nah, bagaimana janji Tuhan itu bisa tergenapi dalam hidup kita Bapak Ibu? Nah, hari ini kita mau belajar dari seseorang yang ditulis dalam Alkitab yang saya juga kagum ya. Karena begitu luar biasa imannya, pendiriannya, dia jaga hidupnya sampai Tuhan menjawab, Tuhan mengenapi janji Tuhan di dalam hidupnya. Dia percaya akan janji Tuhan yang diucapkan oleh Musa pemimpinnya. Siapakah dia? Kita baca ayat berikut. Bilangan 14 ayat
24 dalam terjemahan sederhana Indonesia saya bacakan. Tetapi hambaku siapa? Kaleb berbeda dari mereka. Dia taat kepadaku sepenuhnya. Karena itu aku akan membawa dia masuk ke negeri yang dijelajahinya itu. Dan daerah itu akan menjadi warisan milik keturunannya. Kalau di ayat yang lain, terjemahan yang lain ditulis dia mempunyai roh yang berbeda. Ada sesuatu yang lain yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia khusus, unik, begitu jelas karakternya. Allah menilai dia punya pribadi yang berbeda. Nah di dalam terjemahan Indonesia, sederhana Indonesia itu dia katakan dia berbeda karena dia taat kepadaku sepenuhnya. Enggak setengah-setengah ya. Gak maju mundur, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Nah, Kaleb adalah orang yang ditunjuk oleh Musa bersama dengan Yosua ya. Dia pergi bersama dengan 10 orang lainnya untuk mengintai Kanaan. Ya, mungkin kita sudah sering baca, sudah sering dikhotbahkan. Nah, mereka itu mengintai, mereka melihat fakta bahwa memang Kanaan itu dikuasai oleh orang-orang yang besar-besar. Mereka tuh suku-suku orang yang kuat gitu. Memang susah untuk menaklukkan mereka. Tetapi memang Tuhan memberikan sebuah tempat yang subur, madu ya kan. Dan semuanya madu susu penuh berlimpah, buah-buah berlimpah di sana. Tuhan memang sudah menyiapkan yang terbaik untuk bangsa Israel. Tuhan suruh lihat dulu ke sana. Nah waktu melihat Kaleb sama Yosua beda responnya sama yang 10 orang, betul ya? Yang 10 orang ketakutan setengah mati sampai mereka itu mengecilkan diri mereka. Mereka menganggap mereka tidak berdaya, tidak akan sanggup. Mereka itu hanya kecil seperti belalang, bayangkan. Gak bisa dia pilih yang lain ya gitu. Dia pilihnya belalang yang kecil, yang rapuh, yang ya gak ada artinya lah gitu. Mereka mengecilkan dirinya, tetapi Kaleb dan Yosua tidak seperti itu. Mereka tahu bahwa Tuhan sudah berikan begitu luar biasanya tanah Kanaan itu. Tuhan memang sudah berikan itu untuk mereka. Dan kalau Tuhan sudah berfirman, maka ya dan amin tadi kita bacakan. Kristus adalah ya. Dan kita mengatakan amin untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Kaleb dan Yosua percaya. Nah tapi kali ini kita mau baca karena kita mau belajar dari pribadi Kaleb. Nanti kalau 2 sekaligus kita lupa ya kan. Sedikit aja lupa apalagi banyak. Jadi pelan-pelan aja kita mulai dari Kaleb ya. Kita baca Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai 15. Ya banyak kan ya. Yuk kita baca gantian, saya ayat 6. Ayat 7 Bapak Ibu demikian seterusnya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan Musa abdi Allah itu. Tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat 7. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. 11. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertaiku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan.
Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jadi dua orang seperjuangan nih ya, Kaleb dan Yosua. Tapi satu saat Kaleb ini ngomong sama sahabatnya, sama pemimpinnya, sama orang yang dekat dengan dia. Dia sangat terbuka. Bayangkan ya kalau kita dengar percakapan mereka itu kan seperti orang yang dekat. Kamu ingat kan waktu itu Tuhan bilang bahwa aku akan diberikan ini. Aku masih ingat loh. Nah makanya sekarang berikanlah kepadaku. Dia minta diberkati. Dia minta persetujuan dari Yosua. Nah kita bisa melihat bahwa Kaleb itu bisa menerima janji Tuhan. Karena ada beberapa hal yang kita bisa baca, kita pelajari dari ayat-ayat yang tadi kita baca. Kaleb menerima janji Tuhan itu yang pertama Bapak Ibu, karena dia mempunyai sikap yang positif. Sikap yang positif, sikap yang benar, cara berpikir yang benar, pola pikir yang benar, sikap hati yang benar. Di ayat 7 tadi dikatakan aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Aku pulang membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Dia punya hati yang jujur, mulut yang jujur, perbuatan yang jujur. Semuanya sama Bapak Ibu. Perkataan, perbuatannya, yang diucapkannya itu semua sama dengan tindakannya. Dia jujur, dia lihat apa adanya yang terjadi di sana, dia kasih tahu. Tapi dia kasih tahu bukan untuk menakut-nakuti. Dia kasih tahu betul memang orang-orang di situ besar-besar, orang-orang yang kuat. Tapi aku lebih percaya janji Tuhan karena Tuhan sudah mengatakannya. Kalau Tuhan belum ngomong, kita yang minta-minta lain urusan. Ini Tuhan sudah ngomong. Tuhan sudah janji, itu yang dia pegang. Jadi ketika dia melihat pun dia nggak ngarang-ngarang atau dia tutup-tutupin gitu. Kan Tuhan udah janji. Dia ngomong apa adanya, dia jujur. Apa yang dia lihat itu yang dikatakan. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Kalau sekarang kita juga banyak sering kali ya titip omongan nambah apa kurang? Nambah. Kalau titip duit biasanya, aduh ya ampun bertobat kita. Pasti nggak ada di sini, di luaran sana banyak. Ya kan? Jujur, integritas ya. Kalau bayangkan di situ dikatakan dia bilang sama teman-temannya bahwa betul itu besar-besar. Teman-temannya yang lain nggak mau kalah. Malah di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan bahwa mereka berkata bohong. Mereka bilang mereka kanibal, mereka itu negerinya penuh dengan penyakit sampar, sakit penyakit. Gak usahlah mematahkan semangat. Tapi kalau Kaleb itu tidak pernah mematahkan semangat. Dia justru memberikan semangat. Kaleb punya sikap yang optimis. Selain jujur dia optimis. Selalu ada jalan keluar. Masalah bukan menjadi halangan untuk Tuhan bekerja. Amin. Amin Bapak Ibu. Silakan lihat sebelah kiri kanannya. Bro, sis, masalah bukan halangan untuk Tuhan bekerja. Amin. Meskipun realitanya berat, dia berani hadapi karena dia optimis. Dia bisa menang karena ada penyertaan Tuhan. Bahkan dikatakan kalau Bapak Ibu baca di kisah yang pengintaian itu di Bilangan 13, sikap Kaleb itu apa? Positifnya dia tenang, enggak panik, enggak gerasa gerusu. Dia menenteramkan hati bangsanya. Dia mengatakan sesuatu yang baik. Jangan takut, kata-kata positif, kata-kata yang menguatkan itu dia keluarkan dari mulutnya. Berapa banyak dari kita yang seringkali menghadapi masalah, menghadapi tantangan yang ada keluar bukan kata-kata positif tapi kata-kata gerutu, makian, ya kan? Bahkan tidak jarang kita marah sama Tuhan. Tapi Kaleb tidak seperti itu, dia memiliki ketenangan, dia menenteramkan, menyemangati orang lain. Berapa banyak yang mau hidupnya menjadi berkat buat orang lain, memberikan semangat buat orang lain, menenteramkan hati orang lain. Jangan kalau sudah ada yang marah, tambah kita kipas-kipas lagi Bapak Ibu.
Akhirnya gak jadi baikan, tambah berantem, tambah musuhan. Tapi Kaleb tidak, sikapnya jujur, optimis, tenang. Itu yang luar biasa. Ayub 8 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau. Dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Kalau kita jujur, bersih, oh Tuhan yang menjadi pembela kita. Apa yang memang menjadi hak kita, Tuhan akan bela, Tuhan akan berikan untuk kita. Amin. Amsal 16 ayat 13, bibir yang benar dikenan raja dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Orang jujur bicaranya gak pernah ngawur, gak pernah bohong. Orang jujur gak pernah gosip. Kok diem? Kompor sana kompor sini. Kalau jujur gak seperti itu. Orang jujur menenteramkan, orang jujur menenangkan. Membawa damai. Amin. Udah 2026 mau sebentar lagi Bapak Ibu. Tinggalkan semua yang gak benar, sikap-sikap hati kita yang gak benar, yang negatif, aura-aura negatif dari kita tinggalkan di 2025 ini. Amin. Yang kedua, banyak loh padahal ayat ini tak lompatin itu waktunya soalnya cepet. Yang kedua, memiliki kesetiaan. Duh Kaleb ini kalau mungkin ya sekarang nih dicari orang-orang yang setia. Setia itu apa sih? Tulus, ya jujur juga, berkomitmen, berpegang pada pendirian. Susah banget cari yang setia. Mana ada sih yang mau cari pasangan hidup yang gak setia? Cari mbak, cari karyawan, cari temen, cari partner aja mau yang setia. Apalagi cari suami atau istri, pasti mau yang setia. Benar gak? Dia memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan, tadi baca berkali-kali. Dia mengikuti Tuhan, aku mengikuti Tuhan sepenuh hati. Setia dia. Meskipun ada yang menolak dia, membuat dia melawan kata-kata dia. Oh enggak, di sana tempatnya, kotanya dipenuhi dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang bisa makan, dipenuhi dengan sakit penyakit. Kita nggak perlu ke sana. Dia nggak pernah tuh menusuk, dia nggak pernah tuh balas. Dia tetap setia dan dia tetap tulus karena dia percaya akan janji Tuhan. Dia ingat apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dan komitmen Kaleb ini terlihat bukan hanya kepada Tuhan tapi berbuah Bapak Ibu. Terlihat kesetiaannya kepada Musa. Apapun yang dikatakan Musa dilakukannya, diingatnya, dikerjakannya. Begitu juga dengan Joshua. Joshua ditunjuk sebagai pemimpin menggantikan Musa pada saat itu. Kaleb tetap tunduk, tetap taat. Jadi kesetiaannya kepada Tuhan itu terwujud juga dari tindakannya. Dari perkataannya, dari perbuatannya. Adakah kita di tempat ini kita bisa menunjukkan siapa kita kepada orang lain. Menunjukkan siapa kita kepada keluarga kita, tetangga kita. Kalau Yesus ada di dalam kita. Jangan sampai orang bilang begini, ya ampun itu orang Kristen toh. Aduh yang benar dia orang Kristen. Ya ampun ngeri banget. Iblis aja sampai malu juga. Gue jahat, dia lebih jahat lagi. Tapi Kaleb menunjukkan contoh atau perbuatan di mana dia taat, setia. Dia mau berkomitmen. Dia tidak menolak tanggung jawab. Dia terus berperang. Kalau Bapak Ibu baca Yosua 11, 12, 13, 14 itu kerjanya perang terus. Tapi dia tahu. Itu panggilan dia. Orang yang setia itu tahu panggilannya. Orang setia itu tahu dia melakukan ini untuk siapa dan kenapa. Kaleb sangat mengerti, makanya dia tidak pernah setengah-setengah dalam mengerjakan segala sesuatu. Matius 22 ayat 37 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Berarti seluruhnya Bapak Ibu. Kesetiaan kita adalah seluruh hidup kita, seluruh pikiran kita, hati kita. Kita berikan kepada Tuhan. Dan ketika kita dipimpin oleh Tuhan, maka dalam keseharian pun kita akan menjadi dampak.
orang bisa tahu siapa Yesus. Karena apa yang kita lakukan bersama dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Ya. Dan ini yang seperti ayat ini. Kenapa Kaleb bisa taat? Karena dia tahu bahwa apapun yang dia lakukan untuk para pemimpinnya, dia tahu itu bukan karena sekedar untuk pemimpinnya, tapi karena Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau bekerja, kalau engkau lagi dalam studi, atau mungkin engkau dalam pelayanan, aduh pokoknya jangan lihat kiri kanan, jangan selalu terbawa arus kiri kanan. Lihat Tuhan, pandang the why-nya kita, kenapa kita melayani Tuhan, kenapa Tuhan kirim kita, buat kita menjadi orang Indonesia, buat kita jadi orang Manado, buat Gilgal ada di Manado, itu pasti ada sebabnya, ada tujuannya Bapak Ibu. Orang-orang yang setia mengerti apa tujuan hidupnya, makanya dia terus melakukan, dia terus taat. Amin. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kebenaranmu, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Katakan kaulah yang ku pendam selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kalau Kaleb ada di zaman sekarang, pasti ini jadi lagu favorit dia. Karena kebenaranmu, kerajaanmu, apapun yang tentang Tuhan itu menjadi bagian hidupnya. Ini orang yang setia. Berapa banyak mau menjadi orang-orang yang setia? Hidupmu akan berdampak Bapak Ibu. Hidup kita akan memberkati, akan menguatkan, akan memenangkan banyak jiwa. Amin. Dan yang ketiga, terakhir, apa yang dilakukan Kaleb? Dia betul-betul mengimani janji Tuhan, percaya penuh akan perkataan Tuhan. Tadi kita baca di Yosua 14 ayat 10 sampai 12. Bahwa dia melihat pemeliharaan Tuhan itu betul-betul nyata dalam hidupnya. Jadi dia pegang janji Tuhan yang sudah 45 tahun yang lalu dia dengar. Bayangin Bapak Ibu, bukan cuma baru setahun 2 tahun, 45 tahun. Mungkin kalau ada yang umurnya di sini 90 tahun, berarti setengah hidupnya menunggu janji Tuhan gitu loh. Tapi kenapa sampai Tuhan bisa menggenapi? Karena ini, dia pelihara apa yang dia dengar. Dia pegang apa yang diucapkan oleh Tuhan, oleh Musa. Walaupun dia mengembara, mereka ikut mengembara. Walaupun mereka harus berperang, melalui perang demi perang. Mereka terus mengingat janji Tuhan. Kaleb terus mengimani janji Tuhan. Bahkan dia bilang, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Jadi saking dia percaya sama Tuhan, dia betul-betul jaga hidupnya. Dia bilang kekuatannya tetap sama, gak berubah. Cintanya dia, semangatnya dia, kasihnya dia kepada Tuhan, itu tidak berubah. Ayo, siapa yang sudah tinggalin kasih mula-mula? Ingat dulu pertama kali Tuhan jamah. Ingat pertama kali Tuhan tuh betul-betul menyentuh hati kita. Saya ingat banget waktu saya masih SMP, saya tersungkur. Dan saya ngerasa panas sekali seperti ada terang. Itu saya bisa menggigil, saya bergetar badan saya. Saya nangis, terus ya karunia Roh Kudus itu diberikan. Saya gak ngerti bagaimana rasanya, indahnya, damainya. Walaupun air mata itu bercucuran. Sampai ingus pun bercucuran saudara. Tapi itu sesuatu yang menjadi pengingat buat saya bahwa ketika Tuhan menjamah dan Tuhan memulihkan hidup saya, mengampuni saya, menerima saya apa adanya. Betapa saya dikasihi Tuhan itu luar biasa sekali. Saudara jangan pernah lupa,
Jangan pernah berubah hatimu kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah berubah hatinya kepadamu dan kepadaku. Amin. Bilang sebelah kiri kanannya, Tuhan tidak pernah berubah, kita juga gak boleh berubah sama Tuhan. Amin. Kaleb percaya kalau Tuhan sudah berjanji, kalau Tuhan sudah mengucapkan, maka Tuhan sendiri yang sanggup mengenapi dan memberikan. Mazmur 12 ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam peleburan di tanah. Murni janji Tuhan. Sejati, utuh, kualitasnya betul-betul terjamin. Kaleb percaya akan janji Tuhan yang murni meskipun sudah puluhan tahun berlalu. Dia tetap percaya itu jadi bagiannya. Amin. Mimpi-mimpi yang mungkin saudara punya yang sudah hilang, bentar ada lagi, bentar hilang. Saudara, yakinkah engkau bahwa engkau akan diberikan kuasa untuk bisa meraih mimpi-mimpimu? Karena itu janji Tuhan. Janji Tuhan adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Amin. Jangan muka-muka yang tanpa harapan dong Bapak Ibu. Ada harapan dalam hidup kita. Ada harapan di sekolah kita. Ada harapan di pekerjaan kita. Ada harapan di keluarga kita. Ada harapan di kesehatan kita. Amin. Janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. Sudah cukup lama pergumulanmu, masalahmu, tantanganmu mungkin. Mungkin belum sampai selama Kaleb. Tapi sudah begitu berat dalam hidupmu. Tapi hari ini Tuhan mau katakan, bangkit imanmu. Percaya, perkatakan lagi janji Tuhan dalam hidupmu. Bahwa Dia Allah yang besar, Dia yang sanggup. Kaleb dengan berani mengalahkan, dia bilang, bahkan untuk bisa merebut di usia 85 tahun. Aku pastikan aku masih bisa. Aku tetap sama. Amin Bapak Ibu. Hari ini sudah berapa lama engkau jadi orang Kristen? Pastikan hari ini cintamu, kasihmu, rohmu, kesetiaanmu kepada Tuhan tidak pernah berubah. Bahkan lebih lagi hari ini. Amin. 2026 kita mau masuk dengan sikap yang optimis. Dengan kesetiaan, ketulusan. Dengan iman percaya. Dunia boleh goncang ganjing. Dunia boleh mengatakan apa. Tetapi kita percaya bahwa anak-anak Tuhan terpelihara. Anak-anak Tuhan mendapatkan pembelaan, kekuatan, penghiburan, sukacita. Amin. Percayakah saudara bahwa janji-janji Tuhan pasti digenapi? Katakan ini sama Tuhan. Tuhan, aku terima janjimu. Aku percaya janjimu. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib. Dia turun tangan memulihkanku. Aku percaya. Bersama-sama angkat kedua belah tanganmu, katakan aku percaya Tuhan. Oh aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian yang kami angkat ini menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur
Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami dijamah, dilawat Tuhan. Iman kami bertumbuh, roh kami dikuatkan. Dan kami percaya Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kami. Di saat kami mau jujur, di saat kami mau setia, di saat kami memiliki iman yang teguh di hadapan-Mu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Berdoa buat hamba-Mu, Ibu Sari Simurangkir yang sudah menjadi saluran berkat. Kami percaya pemakaian dan penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini, sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.